Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edewanti Supiya dengan NPM 10060119076, mahasiswa program studi statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, di bawah bimbingan Bapak Abdul Kudus SSI, MHI, PhD, akan mempresentasikan pengelompokan kabupaten kota di Indonesia berdasarkan indikator indeks pembangunan manusia pada tahun 2022 menggunakan coharmonic means clustering. Clustering adalah metode untuk menemukan klaster dalam data dengan membagi data menjadi klaster yang berbeda, sehingga data dari setiap klaster memiliki kemiripan yang tinggi, sementara data antara klaster memiliki kemiripan yang rendah. Salah satu metode clustering, yaitu coharmonic means, yang sama dengan K-means, yaitu membentuk klaster sebanyak K dengan penyempurnaan secara iteratif dari letak titik pusat setiap klaster. Namun, pada coharmonic means, klaster-klaster terbentuk dari penyempurnaan iteratif yang dilihat dari letak titik pusat baru, yaitu rata-rata harmonik setiap klaster. Pembangunan nasional menurut Siagian adalah suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan strategis yang dilakukan oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah untuk tujuan kemodernan dalam skema pembinaan bangsa. Pembangunan manusia, menurut UNDP, adalah proses memperbesar kemungkinan preferensi hidup yang dimiliki manusia. Indeks pembangunan manusia adalah suatu upaya untuk mengukur kemajuan atau keberhasilan negara atau wilayah dalam bidang pembangunan manusia dengan menggambarkan kemampuan atau kemudahan penduduk dalam mendapatkan pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lainnya. Dimensi IPM menurut BPS mengacu pada UNDP yaitu umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan indikator umur harapan hidup, lalu dimensi pengetahuan yang diukur oleh indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, dan dimensi standar hidup layak yang diukur oleh indikator pengeluaran real per kapita. IPM Indonesia tahun 2022 mencapai 72,91, di mana bertambah 0,62 poin, di mana peningkatan terjadi pada semua dimensi penyusunnya. Tujuan penulisan adalah mengelompokkan kabupaten kota di Indonesia menggunakan metode coharmonic means clustering berdasarkan indikator indeks pembangunan manusia, yaitu umur harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pengeluaran real per kapita yang disesuaikan pada tahun 2022. Yang kedua, mengetahui karakteristik kabupaten kota pada klaster yang terbentuk menggunakan metode coharmonic means clustering. Adapun data yang digunakan adalah data yang berasal dari Badan Pusat Statistik dengan data indikator IPM tahun 2022, yaitu sebanyak 514 kabupaten kota di Indonesia atau 34 provinsi. Variabel pertama adalah umur harapan hidup, variabel kedua rata-rata sekolah, variabel ketiga harapan lama sekolah, dan variabel keempat pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Berikut adalah tahapan analisis data. Analisis deskriptif pada keempat variabel adalah sebagai berikut. Kabupaten dengan keseluruhan variabelnya terendah adalah Kabupaten Duga, sedangkan kabupaten kota dengan umur harapan hidup tertinggi adalah Kabupaten Sukoharjo. Kabupaten dengan rata-rata lama sekolah tertinggi adalah Kabupaten Bulungan. Kabupaten dengan harapan lama sekolah tertinggi adalah Kota Banda Aceh, dan kabupaten kota dengan pengeluaran per kapita tertinggi adalah Kota Jakarta Selatan. Selanjutnya, melakukan persiapan data. Data yang digunakan dalam penelitian memiliki 4 variabel dengan skala pengukuran yang berbeda. Maka perlu dilakukan standarisasi skala pengukuran menggunakan normalisasi min-max pada keempat variabel indikator IPM, sehingga ukuran yang digunakan tidak berbeda dan memenuhi standar normal, di mana nilainya di antara 0 sampai dengan 1. Berikut adalah tabel data normalisasi min-max. Selanjutnya, melakukan algoritma K-means harmonic clustering dengan melakukan inisialisasi posisi sentroid awal terlebih dahulu, dan menentukan posisi sentroid awal di mana klaster yang akan dibentuk sebanyak 4 klaster, maka posisi sentroid yang akan ditentukan sebanyak 4 sentroid untuk 4 klaster pada 4 variabel indikator IPM. Berikut adalah 4 klaster hasil pengacakan menggunakan RStudio. Selanjutnya, data pada setiap variabel indikator IPM untuk setiap klaster tersebut dipilih secara acak untuk menjadikan sentroid awal klaster pada tabel 8. Selanjutnya, menghitung jarak dan menentukan jarak terdekat ke setiap sentroid. Menghitung jarak 514 titik terhadap masing-masing sentroid awal yang sudah ditentukan secara acak menggunakan pengukuran jarak Euclidean. Kemudian, alokasikan setiap titik dan melihat jarak terdekat terhadap masing-masing sentroid ke dalam klaster sesuai dengan sentroid klaster tersebut. Keanggotaan hasil klasterisasi selanjutnya digunakan untuk menghitung sentroid baru menggunakan rata-rata harmonik yang ada pada tabel 11. Sehingga dalam menentukan keanggotaan klaster baru, jarak terdekat diukur terhadap masing-masing sentroid yang diperoleh dari rata-rata harmonik. Berdasarkan hasil perhitungan, jarak Euclidean di atas lihat bahwa klaster baru yang terbentuk mengalami perubahan keanggotaan klaster dari iterasi sebelumnya setelah menggunakan rata-rata harmonik sebagai penentuan sentroid baru. Dikarenakan keanggotaan klaster masih mengalami perubahan yang signifikan, maka perlu dilakukan iterasi kembali hingga tidak ada perubahan alokasi klaster. Pengulangan iterasi dan pengelompokan klaster. Pengulangan ini dilakukan sebanyak 13 kali adalah hasil alokasi klaster pada tabel 14. Dapat dilihat bahwa posisi klaster cenderung sudah stabil atau tidak mengalami perubahan anggota klaster. Sehingga dari 13 kali iterasi, variabel indikator IPM dibagi menjadi 4 klaster menurut tabel 15. Digunakan sebagai ukuran untuk menilai seberapa stabil posisi klaster pada setiap iterasi. Tabel bahwa iterasi ke-13 nilai akurasi bernilai 0,994 atau 99,4%, artinya sekitar 511 data indikator IPM berada di klaster yang sama pada setiap iterasinya. Sementara sisanya yaitu 0,6% atau sekitar 3 data indikator IPM berada di klaster yang berbeda pada setiap iterasinya. Karakteristik setiap klaster.
Diperoleh bahwa klaster 1 dikategorikan sebagai klaster dengan rata-rata pervariabelnya sedang, klaster 2 dikategorikan sebagai klaster dengan rata-rata pervariabelnya sangat tinggi, klaster 3 dikategorikan sebagai klaster dengan rata-rata pervariabelnya tinggi, klaster 4 dikategorikan sebagai klaster dengan rata-rata pervariabelnya rendah. Berikut adalah visualisasi hasil klaster. Visualisasi hasil klaster dilakukan untuk melihat penyebaran kabupaten kota di Indonesia menurut karakteristik setiap klasternya. Visualisasi tersebut digambarkan menggunakan diagram peta berikut, di mana semakin gelap warnanya maka semakin tinggi kategorinya. Berikut adalah kesimpulan dari penelitian ini. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.